selamat pagi buat kita semua. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronalen Situmorang, dosen kebidanan dari Universitas D. Hasan Bengkulu. Kita akan membahas tentang soal-soal hukum, khususnya asuhan kebidanan neonatus. Semoga kita semuanya sehat selalu dan kita dapat lulus dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, kita akan membahas soal-soal hukum. Yang pertama, seorang bayi perempuan umur 2 hari dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan susah minum ASI. Hasil anamnesa, bibir bayinya terbelah sejak lahir. Hasil pemeriksaan, berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, bergerak aktif dan suhu 37 derajat Celcius dan pernapasan 50 kali per menit. Infeksi tali pusat tidak ada, tanda-tanda infeksi. Bibir dan palatum terdapat garis tengah dan berlubang. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Jawaban yang benar adalah B, labiopalatoskisis. Di mana kata kunci yang pertama kita ada lihat bibir bayi terbelah sejak lahir. Dan di bawah juga kita lihat bibir dan palatum terdapat garis tengah atau berlubang. Kalau atresia esofagus itu tidak ada lubang pada esofagus. Labioskisis itu hanya di celah di bibir. Faringitis ada radang pada faring. Dan palatoskisis itu hanya ada celah pada di langit. Nah, yang benar itu adalah labiopalatoskisis. Baiklah, kita akan bahas soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan umur 12 jam baru dilahirkan di rumah sakit. Riwayat persalinan dengan menggunakan forceps. Hasil pemeriksaan, keadaan umum bayi, berat badan 3500 gram, panjang badan 54 cm, pernapasan 60 kali per menit, frekuensi jantung 100 kali per menit, terdapat benjolan di kepala. Berbatas tegas dan tidak melampaui sutura. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Fraktur klavikula, B. Trauma plexus brachialis, C. Fraktur humerus, D. Caput accedenum, E. Sepal hematom. Jawaban yang benar adalah E. Sepal hematom. Di mana sepal hematom itu adalah perdarahan subperiosteum, itu diakibatkan karena kerusakan jaringan periosteum karena tarikan atau tekanan jalan lahir. Dan tampak benjolan di kepala dengan jelas setelah 2 jam setelah bayi lahir. Dan tidak pernah melampaui batas sutura garis tengah dan terjadi karena partus lama dan vakum. Dan beda juga dengan caput accedenum. Kalau caput accedenum itu pembengkakan dapat melampaui garis sutura dan dapat hilang 2-3 hari dan tidak perlu pengobatan khusus. Di mana kata kunci yang benar di sini? Kata kuncinya dapat kita lihat di sini terdapat benjolan di kepala, berbatas tegas dan tidak melampaui sutura. Nah, jawaban yang benar adalah E, sepal hematom. Baiklah, soal selanjutnya adalah Nyonya L datang ke posyandu pada tanggal 7 Mei 2012 untuk memeriksakan kesehatan bayinya. Bayi Nyonya L lahir pada tanggal 1 Desember 2011 di BPM dengan berat badan lahir 3125 gram, panjang badan 51 cm. Apakah asupan nutrisi yang terbaik diberikan untuk bayi Nyonya L? A. ASI ditambah susu formula, B. ASI ditambah bubur nasi, C. ASI ditambah nasi lembek, D. ASI ditambah bubur saring, E. ASI eksklusif. Mari kita lihat kata kuncinya di sini adalah bayi Nyonya L tersebut dia datang pada tanggal 7 Mei 2012. Sementara dia lahir pada tanggal 1 Desember 2011. Berarti di sini masih dalam 6 bulan. Masih dalam pemberian ASI eksklusif karena belum sampai di atas 6 bulan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah E, ASI eksklusif.
Soal selanjutnya adalah seorang bayi perempuan umur 3 bulan dibawa oleh ibunya ke Polindes. Hasil anamnesis ingin memberikan imunisasi kepada bayinya. Hasil pemeriksaan keadaan umum bayi, kompos mentis, berat badan 5.500 gram, panjang badan 60 cm, suhu 36,5 derajat Celcius. Data di buku KIA tertera bayi telah diimunisasi HB0, BCG, dan polio 1. Vaksin apakah yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Pentabio 1 dan polio 2, B. Pentabio 2 dan polio 3, C. Pentabio 3 dan polio 4, D. Pentabio 3 dan polio 3, E. Campak. Nah, jawaban yang benar adalah, lihat dulu kata kuncinya, di sini perempuan umur 3 bulan. Dan di garis bawahi lagi, di dalam buku KIA hanya terdapat imunisasi HB0, BCG, dan polio 1. Di sini HB0, BCG, dan polio 1 berarti umur 0-7 hari, umur 1 bulan itu sudah dilaksanakan. Sementara umur 3 bulan, dia datang umur 3 bulan. Dan harusnya dia harus mendapat imunisasi pentabio 1 dan polio 2. Jawaban yang benar adalah A. Pentabio 1 dan polio 2. Karena umur 2 bulan dia tidak diberikan imunisasi apapun. Dan saat ini umur udah 3 bulan, kita kembali ke umur 2 bulan yaitu pentabio 1 dan polio 2. Baiklah, soal terakhir dari asuhan kebidanan neonatus yaitu bayi X lahir aterem di rumah dengan berat badan lahir 3.000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 34 cm, dan lahir secara normal. Setelah umur 2 hari, ibunya membawa ke BPM untuk diperiksa karena seluruh tubuhnya terasa dingin. Pada pemeriksaan didapatkan suhu 34,8 derajat Celcius. Gerakan bayi kurang normal dan terdapat sklerema neonaturum atau kelainan yang terjadi pada jaringan lemak subkutan. Apakah yang terjadi pada bayi X di atas? A. Hipotermi, B. Hipotermi sedang, C. Hipotermi berat, D. Hipertermi, dan E. Hipoksia. Jawaban yang benar adalah B. Hipotermi sedang. Di mana kata kuncinya di sini adalah didapatkan suhu 34,8 derajat Celcius. 34,8 derajat Celcius. Di mana suhu normal itu harus kita tahu dulu. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di mana kalau hipotermi itu di bawah dari 36,5 derajat Celcius. Hipotermi sedang 32 sampai 36 derajat Celcius. Hipotermi berat di bawah dari 32 derajat Celcius. Dimana kalau hipertermi itu di atas 37,5 derajat Celcius dan hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Demikianlah pembahasan soal-soal UKOM khususnya asuhan kebidanan neonatus. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat kita semua dan saya berdoa buat kita semoga semua dapat lulus uji kompetensi. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Terima kasih.